Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 470, berpura-pura tidak tahu. Setelah mandi dan berpakaian, dia keluar dari kamar tetapi tidak melihat Leng Xuang dimanapun. Dia memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Dia pergi ke kamarnya untuk memeriksa dan menemukan bahwa gadis itu sedang berbaring di tempat tidurnya masih berpakaian lengkap dan dia bahkan belum melepas sepatunya. Dia mengerutkan kening, lalu mencubit gadis itu. Leng Xuang perlahan terbangun. Nyonya. Leng Xuang menatapnya, lalu seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba melompat dari tempat tidur. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Sepertinya aku baik-baik saja, tapi bagaimana kau bisa pingsan? Dan sepertinya itu juga pukulan yang berat. Dia memikirkannya, di kediaman Feng, selain bayangan satu dan serigala abu-abu, tidak ada orang lain yang berani menyentuh Leng Xuang. Mereka berdualah yang membuatku pingsan tadi malam. Leng Xuang mengerutkan kening saat berbicara. Dia memikirkan penyergapan Shadow One dan Grey Wolf tadi malam dan wajah kecilnya langsung menjadi dingin dan beku. Aku ingin bertanya apa yang terjadi tadi malam. Tapi, kelihatannya kau tidak tahu apa-apa. Dia mendesah dan melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Aku akan pergi makan sesuatu, lalu pergi menemui pengawal Feng. Setelah melihat majikannya pergi, Leng Xuang menggertakkan giginya saat dia mandi dan berganti pakaian hitam sebelum keluar. Dia tidak akan menghadapi Shadow One dan Grey Wolf karena kekuatannya di bawah mereka, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan. Oleh karena itu, ketika majikannya sedang makan di halaman, dia bertanya, Nyonya, saya ingin memberi pelajaran kepada bayangan satu dan serigala abu-abu, tetapi saya tidak bisa mengalahkan mereka. Feng Jiu sedang makan dan minum supnya, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, matanya berbinar licik, itu mudah, aku punya banyak cara untuk mengatasinya. Dia meletakkan mangkuknya dan menyeka sudut mulutnya, lalu mengambil sebotol kecil dari udara. Ini, sebotol obat dan selesailah sudah. Dia tertawa licik seperti rubah dan melanjutkan, ini bahkan lebih baik daripada menghajar mereka. Leng Xuang mengambil botol obat dan melihatnya, lalu membungkuk dan berpamitan, lalu menghilang ke dapur. Mereka tinggal di kediaman Feng, dan semua staf dapur bekerja di kediaman Feng, sangat mudah untuk melakukan apapun bagi mereka. Ketika melihat Leng Xuang masuk ke dapur, Feng Jiu memutuskan untuk pergi ke bukit untuk melihat-lihat. Namun, saat hendak keluar, dia melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya. Instingnya adalah segera melarikan diri. Dia juga berpikir untuk bersembunyi sebelum dia melihatnya. Namun, saat dia melangkah dan berbalik, sebuah suara terdengar. Ada apa? Tadi malam kau memeluk dan menyentuhku. Tapi pagi ini kau ingin berpura-pura tidak tahu dan berpura-pura tidak mengenalku. Tuan Neraka berbicara dengan dingin sambil berjalan dengan langkah mantap. Ia membasahi dirinya sepanjang malam dengan air dingin untuk menahan dorongannya, kulitnya berkerut. Wanita ini, ia telah membangkitkan dorongannya namun tidak membantu meredakannya. Jika situasi seperti tadi malam terjadi beberapa kali lagi, ia takut ia akan hancur. Hehe, Tuhan, selamat pagi. Dia tersenyum canggung saat berbalik untuk menyambutnya. Dia terkejut karena meskipun wajahnya tirus, dia tidak melihat kemarahan di wajahnya. Di wajahnya, ada rasa tidak berdaya. Hal ini membuatnya merasa aneh. Ketika melihatnya, pikirannya berkelebat mengingat kejadian semalam. Ketika terbangun pagi ini, dia ingat bahwa dia memeluk dan menyentuhnya tadi malam, dan bahwa dia berbicara kepadanya dengan nada menggoda. Akhirnya, dia muntah di sekujur tubuhnya. Dia sangat malu sehingga ingin mencari lubang dan bersembunyi di dalamnya. Namun ketika dia melihatnya sekarang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke bawah pinggangnya, matanya terbelalak. Ya Tuhan! Tidak mungkin.